Ribuan relawan Presiden Joko Widodo diklaim bakal menggelar aksi tangkap Rocky Gerung. Pendukung Jokowi dan kaum nasionalis juga menentang hal ini, apalagi berusaha untuk memakzulkan jalan ceritanya dari mana dan bagaimana sampai akhirnya Rocky Gerung sendiri menyatakan pernyataan yang memang sudah menghina seorang simbol negara, yaitu Presiden Jokowi. Garis besarnya tuntutannya hari ini apa, Pak? Tuntutannya kita mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap Rocky Gerung karena telah melakukan ujaran kebencian dan dia sudah membuat kegaduhan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Saat ini Polda Metro Jaya benar adanya pelaporan yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tentu pada konteks pelaporan, langkah Polda Metro Jaya ada pada proses penyelidikan, ya itu. Karena kan juga kita ketahui semua secara standar operasional prosedur, tentunya kita akan lakukan pendalaman. Dalam hal ini, penyidik telah melakukan penyelidikan pasca adanya lapor. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada berapa saksi Pak yang sudah dipanggil? Untuk proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan ya, karena penyidik tentunya masih bekerja dalam konteks proses penyelidikannya. Ya. Kalau Rocky-nya sendiri kapan dipanggil? Kita tunggu. Ya. Cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata, ya. Jadi Tuhan menghukum Korun, Fir'aun dan Haman. Korun sombong dengan harta kekayaannya, Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman karena tingkat kepandaiannya luar biasa. Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Aksi dilakukan sebagai respon atas pernyataan Rocky yang mengkritik Jokowi dengan kata-kata bajingan tolol. Ketua Brigade 98 Benny Ramdhani mengatakan aksi serupa juga dilakukan di sejumlah daerah lainnya. Aksi tersebut akan disertai laporan ke kepolisian di daerah masing-masing. Laporan ke Polda masing-masing kemudian kita persiapkan untuk konsolidasi besar di daerah-daerah dan juga di Jakarta pada tanggal 10 ya, karena tanggal 10 ya 10.000 lah di Jakarta kita akan turun, kata Benny. Benny mengatakan lokasi aksi belum ditentukan. Ia berjanji mengungkap ke publik setelah ada kesepakatan tentang lokasi. Ia menjelaskan pernyataan bajingan tolol dari Rocky Gerung sangat tidak patut. Menurutnya hal itu bukan kritik melainkan caci maki. Rocky Gerung tidak bisa membedakan mana kritik, mana caci maki, mana hujatan. Nggak boleh, ini menabrak demokrasi, menabrak kultur adab kita sebagai orang timur. Demikian ujarnya. Benny menyebut relawan Jokowi sudah menahan kesabaran selama 8 tahun atas ulah Rocky. Kali ini mereka tak mau tinggal diam saat Jokowi dicaci. Tentu untuk kali ini Rocky Gerung kena batunya deh, dan saya yakin dia akan diproses hukum lah. Demikian ujarnya. Sebelumnya sejumlah relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung dan Refly Harun ke kepolisian. Kasus itu bermula dari ucapan Rocky yang menyebut Jokowi bajingan tolol. Polda Metro Jaya menerima salah satu laporan dari relawan Indonesia Bersatu. Laporan terdaftar tanggal 31 Juli 2023. Sementara itu Jokowi enggan menanggapi kasus hukum bajingan tolol Rocky Gerung. Ia mengaku ingin bekerja saja. Apa yang dikatakan Rocky Gerung terkait Presiden Jokowi saat dalam podcast Refly Harun jelas sudah tindak pidana penghasutan hingga tindak pidana membuat berita bohong hingga berakibat keonaran di tengah masyarakat, sehingga tidak ada alasan hukum Rocky Gerung tidak ditetapkan sebagai tersangka membuat berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Bareskrim Polri diharapkan segera menetapkan Rocky Gerung
sebagai tersangka penyebar berita bohong hingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat dan tersangka penghasutan, jangan lama-lama proses penyelidikan hingga ke penyidikan. Karena dari pernyataan lengkap Roky Gerung jelas terjadi dan atau ada tindak pidana penghasutan karena Roky Gerung telah mengajak banyak orang untuk ramai-ramai turun ke jalanan dan bikin macet jalan tol 10 Agustus untuk mengulang kembali peristiwa reformasi 20 Mei 1998, di mana saat itu Presiden Soeharto dilengsarkan. Ajakan Roky Gerung itu terkait kebijakan dalam Omnibus Law yang dianggap